Teman-teman, saat teduh hari ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9 adalah edisi ke-22. Di edisi ini bahasannya adalah kisah tentang pembangunan Menara Babel. Babel adalah proyek Nimrod, seperti yang dikatakan pada pasal 10 ayat 10. Dia tidak sekedar membangun menara atau kota. Di dalam ayat 4 dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dalam catatan Babilonia diceritakan bahwa kota mereka dibangun di surga oleh para dewa dan dengan bangga menyebutnya sebagai Babili atau gerbang Tuhan. Dari catatan ini kita dapat menangkap motif pembangunan Menara Babel. Nimrod berambisi untuk menjadi seperti Tuhan. Jika kita asumsikan gerbang Tuhan atau Babel ini berhasil dibangun, maka Nimrod yang haus kekuasaan akan tertahbis sebagai dewa. Maka mencari nama yang dia maksud adalah kekuasaan, bukan sekedar popularitas. Semua orang yang dikumpulkannya menjadi satu di menara Tuhan itu akan dijadikan sebagai umatnya. Motif Nimrod bukanlah keprihatinan terhadap kemungkinan bahwa bangsa-bangsa akan terserak ke seluruh bumi tanpa perlindungan dan tanpa kepastian. Nimrod seorang yang haus kekuasaan. Ia ingin memiliki kekuasaan seperti Tuhan. Ia menantang kedaulatan Tuhan sebagai yang satu-satunya yang pantas untuk disembah dan dipuja. Dalam sejarah kerajaan kuno selanjutnya, dari generasi ke generasi, raja selalu dianggap sebagai dewa atau putra dewa. Karena itu, tema dari Menara Babel adalah kesombongan manusia melawan Tuhan. Itu sebabnya Musa menyebut Nimrod dalam pasal 10 sebelumnya bahwa ia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, bukan pengakuan kualitas Nimrod yang layak mendapatkan penghormatan, tetapi sebuah sindiran atau olok-olok atas kesombongannya. Bagaimana Tuhan menyikapinya? Ayat 5 berkata, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini adalah sebuah ironi. Gerbang Tuhan itu Babel. Ternyata sama sekali tidak dapat menyentuh surga, bahkan tak terlihat dari surga. Itu sebabnya untuk melihatnya Tuhan terpaksa harus turun dari surga. Tentu saja Tuhan Maha Melihat. Ini adalah bahasa antropomorfisme. Musa menuliskan ini sebagai sebuah sindiran untuk mereka yang merasa diri mampu menjadi Tuhan dan menjadi ahli surga. Ayat 5 juga menyebutkan bahwa menara ini didirikan oleh anak-anak manusia, bukan dewa. Sebagaimana yang dituliskan dalam catatan Babilonia. Mereka hanyalah manusia yang lemah, yang keperkasaannya akan segera redup oleh waktu. Frase, lalu turunlah Tuhan, itu juga menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat untuk bertindak, menyatakan kehendak dan rencananya. Mula-mula Tuhan memang seperti mengakui, seperti yang ditulis di ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat dilaksanakan. Ya, kesatuan hati dan tekad yang bulat yang dimungkinkan karena satu bangsa dan satu bahasa memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Apapun dapat diwujudkan, tetapi sehebat apapun kesatuan hati dan tekad, tetap kedaulatan ada di tangan Tuhan. Maka pada ayat 7 dan 8 Tuhan mengambil tindakan. Baiklah, kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Sungguh mudah bagi Tuhan untuk menggagalkan usaha manusia. Tiba-tiba, setiap orang mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain. Saya tidak ingin mengajak Anda membayangkan fenomena ini, karena nanti akan mirip seperti fenomena saudara-saudara kita yang mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ingat bahwa mereka adalah saudara kita di dalam Tuhan. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kekacauan bahasa ini menghentikan secara total pembangunan Menara Babel. Apakah yang Tuhan lakukan ini? Ini bukan sekedar hukuman, tetapi tindakan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Bayangkanlah, dengan kemajuan peradaban pada masa itu, lebih dari 5.500 tahun yang lalu, dengan mengandalkan teknologi batu bata dan ter sebagai perekatnya, manusia yang sombong mengira dengan proyek Menara Babel akan mampu menghimpun seluruh manusia di satu bangunan raksasa. Tanpa dimengertinya, ini adalah satu tindakan penghapusan manusia di muka bumi seperti air bah. Tak lama setelah itu, menara ini akan runtuh dan membunuh semua penghuninya. Bahkan di abad 21 ini, dengan kemajuan arsitektur dan teknologi modern, televisi beberapa kali memberitakan ada beberapa bangunan menara di beberapa negara akhirnya runtuh dan membunuh banyak orang yang ada di dalamnya. Jadi, tindakan Tuhan menghentikan pembangunan Menara Babel ini juga bentuk kasih Tuhan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah pembangunan Menara Babel ini? Yang pertama, kesombongan manusia sering tanpa sadar mendorong manusia untuk memberontak terhadap kehendak dan rencana Allah. Manusia ingin membangun proyek hidupnya sendiri di luar Tuhan. Percayalah, sehebat apapun kemampuan dan usaha kita, tanpa Tuhan semua akan menemui kegagalan. Tuhan pasti menghentikan. Tuhan ingin membawa manusia kembali kepada kehendak dan rencananya yang sempurna. Tuhan pasti menang, rencananya pasti terlaksana. Jangan sia-siakan hidup kita dan sumber daya kita untuk sesuatu yang akhirnya akan dihentikan Tuhan. Mulai sekarang, akuilah Tuhan dan habiskan energi dan sumber daya kita dalam kehendak dan rencananya. Kedua, bekerjalah sebegitu rupa sehingga apa yang kita kerjakan dapat kita pertanggungjawabkan. Dari kisah Menara Babel ini kita mendapat pelajaran bahwa pekerjaan manusia akan diperiksa Tuhan. Itu sebabnya wajar bila Rasul Paulus memberi nasihat. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadikanlah itu sebagai tujuan hidup kita. Niscaya apa yang kita bangun akan sampai kepada kekekalan. Jadikan dirimu rekan sekerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.